Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat datang di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini Bapak Ibu ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate informasi terbaru terkait besaran gaji bersih guru P3K yang masuk ke rekening gaji setelah SK P3K di tangan untuk guru P3K berkeluarga, guru P3K single atau bujang atau gadis, dan selamat yang sudah berkeluarga. Karena kenapa? Sudah berkeluarga itu gajinya lebih besar ya yang masuk di rekening ketimbang guru P3K yang belum berkeluarga ketika menerima SK Bapak Ibu ya. Tapi sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru seputar P3K guru. Jadi Bapak Ibu guru yang terhormat, di sini kita bahas besaran gaji bersih guru P3K yang masuk ke rekening gaji setelah SK P3K di tangan ya. Guru P3K berkeluarga, guru P3K single bujang atau gadis, dan selamat yang sudah berkeluarga. Langsung saja Bapak Ibu ya, kita to the point ke informasinya. Jadi kita berdasarkan di peraturan presiden ya, Republik Indonesia nomor 98 ya tahun 2020 tentang gaji dan tunjangan ya pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja Bapak Ibu ya, seperti itu. Jadi terkait dengan masalah gaji dan tunjangan P3K, semuanya itu sudah dibahas di peraturan Presiden Republik Indonesia bernomor 98 tahun 2020 maksudnya ya. Nah, kemudian di sini kita lanjutkan lagi bahwasanya di sini katakan gaji P3K yang selanjutnya disebut gaji adalah imbalan dalam bentuk uang yang wajib dibayarkan oleh pemerintah secara adil dan layak kepada P3K sesuai dengan beban kerja, tanggung jawab, dan resiko pekerjaan. Pejabat pembina kepegawaian yang selanjutnya disingkat P3 PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, seperti itu ya. Ini masalah aturan gaji Bapak Ibu guru yang terhormat, itu sudah lengkap dibahas di Perpres nomor 98 tahun 2020. Kemudian di sini Bapak Ibu yang paling penting Bapak Ibu ketahui bahwa di pasal 3 dikatakan bahwa P3K dapat diberikan kenaikan gaji berkala atau kenaikan gaji istimewa yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi sudah fix ya 100% Bapak Ibu guru P3K yang merupakan ASN P3K juga berhak mendapatkan kenaikan gaji berkala ya, berhak mendapatkan kenaikan gaji berkala dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pastinya Bapak Ibu ya. Kemudian di sini kita lanjutkan lagi. Nah, di sini kita lanjutkan lagi ya terkait dengan peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 98 tahun 2020 tentang gaji dan tunjangan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja Bapak Ibu ya. Nah, di sini kita lihat untuk MKG atau masa kerja golongan itu sebesar 2.966.500 bagi golongan 9. Nah, setiap 2 tahun nanti atau 2,5 tahun Bapak Ibu bisa mengurus kenaikan gaji berkala sehingga gaji pokok lama Bapak Ibu itu bisa naik ya. Misalkan tadinya di masa kerja golongannya itu 2.966.500, setelah mengikuti berkala 2 tahun setelahnya maka gaji pokok Bapak Ibu itu naik menjadi 3.059.800. Jadi gaji pokok yang tertera di SK akhirnya berubah Bapak Ibu ya, berubah menjadi gaji pokok baru yang ada di SK kenaikan berkala. Nah, yang mana yang akan diikuti untuk pembayarannya? Nah, yang akan diikuti adalah yang di SK berkala. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian kita lanjut lagi. Nah, kita berbicara dengan masalah gaji bersih Bapak Ibu ya. Kita berbicara berapa sih Bang ya gaji bersih yang diterima oleh guru ASN P3K. Nah, itu jelas ya harus kita perhitungkan. Di sini kita lihat gaji pokoknya ini kan 2.900.000 ya, 66.500. Nah, setelah itu dijumlahkan dengan tunjangan fungsional, tunjangan beras. Nah, maka hasilnya nanti itu sekitar
3.366.000. Ini masih penghasilan kotor ya. Di sini dikatakan pembulatan jumlah kotor Bapak Ibu. Nah, jadi ini baru gaji kotor atau penghasilan kotor, bukan ini yang masuk nantinya di rekeningnya Bapak Ibu ya. Baik itu yang ini yang bujang ya, ini yang bujang. Jadi kisaran berapa? Nah, kita bisa langsung cek di sini Bapak Ibu ya. Kita langsung cek di sini untuk kategori yang bujang berapa gaji bersih yang masuk di rekening. Di sini Bapak Ibu bisa lihat. Nah, jumlah penghasilan kotor yang bujang tadi kan seperti ini, 3,3 juta. Nantinya setelah mengalami pemotongan 15%, jumlah potongannya itu adalah sekitar kisaran ya, prediksinya sekitaran 282.000 ya. Maka gaji bersih yang diterima adalah sekitar 3.093.400. Seperti itu Bapak Ibu ya. Itu yang harus Bapak Ibu pahami. Nah, sedangkan yang berkeluarga dalam hal ini adalah janda, duda, dan anak satu, artinya sudah tidak ada tunjangan keluarga, tidak ada tunjangan suami istri karena suami istri sudah tidak ada, tetapi ada anak satu. Gaji pokoknya di sini kan 2.900.000 sama ya, 2.966.500. Nah, jumlah kotor yang didapatkan itu adalah 3.500.000, tapi jumlah potongannya nanti itu sekitar berapa ya? Jumlah potongan itu sekitar 287.000. Ini sudah masuk BPJS 4%, 4 LPW 1%, LPW 3,25%. Maka gaji pokok yang diterima itu, gaji bersih yang diterima yang masuk di rekeningnya untuk janda, duda, anak satu itu adalah Rp3.220.000. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, berapa gaji yang masuk rekening untuk janda, duda, anak dua? Nah, untuk janda, duda, anak dua, Bapak Ibu perhatikan. Nah, untuk janda dua anak dua Bapak Ibu, di sini kita lihat gaji pokoknya adalah 2.966.500. Gaji kotor, jumlah penghasilan kotornya adalah sekitaran 3.636 ya, 3.636.754. Nah, penghasilan bersih yang diterima adalah 3.346.500. Jumlah potongannya 292.255. Ini untuk janda, duda, anak dua. Bagaimana dengan suami istri belum punya anak? Artinya ceritanya P3K ini sudah punya suami atau sudah punya istri tapi belum punya anak. Berarti tidak memiliki tunjangan anak Bapak Ibu ya. Jadi di sini tunjangan anaknya kosong ya. Jadi kosong tunjangan anaknya di sini. Gaji bersih gaji kotor diterima itu adalah 3.754.139. Nah, setelah dipotong jumlah potongan itu 306.939.000, sehingga jumlah penghasilan bersihnya yang masuk di rekening itu kisaran 3.447.200 rupiah Bapak Ibu. Ini baru prediksi ya, tapi bakalan tidak jauh berbeda. Kemudian untuk suami istri ya, guru P3K suami istri satu anak, berarti ceritanya sudah suami istri dan ada tanggungan satu anak juga ya. Nah, jadi kita lihat sudah ada tunjangan anaknya sebesar 59.330, tunjangan suami istri 296.650. Maka pembulatannya untuk penghasilan kotornya itulah 3.885.633. Setelah kena potongan dari BPJS dan lain-lain sebagainya itu sebesar 311.834. Maka untuk suami istri yang belum punya anak, satu anak itu adalah jumlah penghasilan bersih masuk dari rekening itu sekitar 3.500.000 Bapak Ibu ya. 3,5 juta sampai 3,6 juta. Nah, kemudian ini yang paling tinggi ya, yaitu suami istri dan 2 orang anak Bapak Ibu ya. Suami istri dan 2 orang anak. Di sini kita bisa lihat ya secara mendetail. Ini ada gangguan ini Bapak Ibu. Aduh. Nah, di sini Bapak Ibu perhatikan ya. Nah, ini dia. Nah, untuk suami istri 2 anak ya, kita lihat gaji pokoknya 2.966.500. Jumlah penghasilan kotornya itu mencapai 4.017.028 Bapak Ibu. Nah, tapi di sini kita lihat ada potongannya lumayan banyak juga ya, dari BPJS, Pota Perum dan lain-lain sebagainya itu sebesar 316.728, sehingga jumlah bersih yang masuk dari rekening itu adalah sekitar 3.700.300 rupiah, atau kita katakan saja sekitar 3,7 atau 3,8. Jadi apapun yang admin sampaikan terkait besaran gaji bersih yang masuk dari rekening Bapak
Bapak Ibu guru P3K. Ini baru prediksi semata Bapak Ibu. Tentunya nantinya pada saat Bapak Ibu melihat gajinya nanti itu akan sedikit berbeda dengan apa yang kami sampaikan, tapi insya Allah tidak akan jauh berbeda Bapak Ibu. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.